Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 13 September 2024. Kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia pada tahun 349. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal saat Yohanes masih kecil. Mamanya bernama Antusa yang membesarkan anak-anaknya dalam iman Kristiani yang teguh. Ia mengupayakan agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik. Yohanes ini dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Jika ia berbicara, semua akan mendengarnya dan terpesona pada kata-katanya yang indah. Maka Yohanes dijuluki sebagai Chrysostomus, artinya si mulut emas. Sejak kecil, Yohanes sudah bercita-cita untuk memberikan diri seutuhnya pada Tuhan. Ia pernah menjadi seorang pertapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. Karena ia sakit keras, akhirnya ia kembali ke Antioquia dan bertekad menjadi seorang imam. Romo Yohanes Chrysostomus sangat dicintai oleh umat. 12 tahun ia melayani di Antioquia dan akhirnya diangkat menjadi uskup agung di Konstantinopel. Ia mengalami pengasingan akibat kata-kata tajam yang ia keluarkan kepada Ratu Eudoxia yang tidak baik dan tidak benar. Dalam pengasingan pada tanggal 14 September tahun 407, dalam perjalanannya Yohanes Chrysostomus wafat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada satu pepatah dalam bahasa Latin yang luar biasa mengatakan begini: Nemo dat quod non habet, yang artinya no one can give what he has not got. Orang gak dapat memberi apa yang ia gak punya. Ya betul lah, bagaimana mau beri kalau dia tidak punya? Tidak mungkin orang bisa berbagi kasih kalau ia tidak punya kasih dalam dirinya. Tidak mungkin orang bisa berbagi sesuatu, berbagi damai kalau ia tidak punya damai dalam dirinya. Singkatnya, orang yang bisa memberi hanya orang yang punya itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini sangat inspiratif. Yesus memberikan perumpamaan kepada para muridnya demikian. Dapatkah orang buta menuntun orang buta?
Ya tentu tidak dapat, tidak mungkin orang yang tidak punya penglihatan, tidak bisa melihat, memberikan tuntunan kepada orang yang sama-sama juga tidak dapat melihat. Yang ada keduanya akan jatuh dan masuk ke dalam lubang. Orang yang tidak dapat memberikan tuntunan adalah orang yang tidak tahu jalan. Orang yang menutup matanya, tidak melek. Seperti saya kira beberapa waktu lalu ada kegiatan di gereja ini, Run for Charity. Dan panitia pesta nama gereja mengundang para difabilitas untuk bersama-sama menyemarakan pesta nama dengan kita berjalan bersama. Dan mereka yang tunanetra dituntun oleh para angelus yang sehat, yang dapat melihat untuk dapat menuntun jalan mereka. Perumpamaan orang buta menuntun orang buta dimaksudkan Yesus. Agar para murid tidak menjadi orang-orang munafik yang dibutakan oleh pembenaran diri sendiri. Tidak tahu jalan tetapi sok pinter, sok tahu, merasa paling benar dan selalu menyalahkan orang lain. Orang yang demikian diumpamakan Yesus dengan orang yang hanya bisa melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok besar yang ada di depan matanya sendiri ia tidak lihat. Inilah orang buta, bukan buta secara fisik, namun dibutakan oleh kemunafikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Tidak usah sibuk ngurusin selumbar lah pada mata orang lain, pada orang lain. Mari kita bercermin dan lihat diri kita sendiri. Yang terkadang banyak balok-balok yang ada di hadapan kita. Kecemasan, balok ketamakan, balok kesombongan, balok kenikmatan-kenikmatan dunia. Mari kita singkirkan balok-balok itu dari hidup kita, agar kita dapat melihat dengan jelas betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.